頑張れ。あと2回ですよ、あと2回。斉藤さん、お寿司のおでん。斉藤さんは魅力的です。お邪魔します。置いてもらって。なんか飲む。ありがとう。こんばんは。背高いね。鼻切れますね。こっちの方が白いんですよ。しゃがみようか。はい。した？Film berkisahkan tentang seorang pria bernama Kosuke. Kosuke sendiri merupakan pria matang yang bekerja sebagai desainer ala-ala kayak Ivan Gunawan kalau di Indonesia. Terlihat dari penampilan dan laga Kosuke sendiri merupakan pria yang mempunyai aura-aura tulang lunak yang sangat kuat, alias boti guys. You know lah boti apaan? Saat ini ia tinggal di pusat kota Tokyo di sebuah apartemen mewah. Tak jarang ia selalu pulang ke desa tempat masa kecilnya dulu untuk mengunjungi ayah dan memperingati kematian ibunya. Di usianya yang telah matang ini, ayahnya menyuruh Kosuke agar segera mencari istri dan mungkin juga jika saat ini ibunya masih hidup, ibunya ingin melihat cucunya. Namun respon Kosuke hanya datar dan tak ingin membahas tentang hal yang memuakkan ini. Meskipun mereka para pria ini terlihat kekar dan berbodi atletis, kalian jangan salah. Mereka semua sefrekuensi dengan Kosuke, kawanan boti yang telah menjamur di Tokyo. Salah satu dari teman Kosuke memamerkan dan mengatakan kalau ia akan segera menikah dengan pasangan gaynya. Meskipun negara mereka tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Sedang teman yang satunya lagi yang bertubuh atletis dan berotot itu memberikan sebuah tips agar memiliki tubuh yang sama dengannya. Caranya cukup mudah. Ia mengatakan agar mereka mempunyai dorongan motivasi dengan cara menyewa pelatih pribadi. Mendengar hal itu, Kosuke tertarik untuk melakukannya. Dan keesokan paginya, Kosuke bertemu dengan pelatih pribadinya yang bernama Ryuta. Ryuta merupakan pria yang terlihat jauh lebih muda darinya, tampan, berkulit putih, dan sangat ramah. Tak heran jika Kosuke tertarik dengan ketampanannya. Meskipun Ryuta terlihat kurus, namun ia merupakan trainer terbaik bagi kalangan pelatih gym. Sebagai pelatih yang baik, Ryuta mengajak Kosuke untuk makan malam ke sebuah kafe untuk memberikan sebuah tips dan makanan apa aja yang cocok untuk keberhasilan dietnya Kosuke. Selain itu, mereka berdua juga saling menceritakan dirinya masing-masing. Ryuta menceritakan bahwa dirinya tak sempat lulus sekolah hingga dia tak bisa memilih pekerjaan dan harus bekerja keras demi menafkahi ibunya. Saat ini ia sedang menjalani dua pekerjaan, yakni sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran dan menjadikan pelatih kebugaran pribadi sebagai pekerjaan paruh waktu. Di perjalanan pulang,
Kosuke sempat mampir ke sebuah toko untuk membeli hadiah buat ibunya di rumah. Namun ia mengurungkan niatnya itu karena setelah mengecek harganya ternyata gak masuk di kantong kaum mendang-mending seperti dirinya guys. Sebagai pejuang diet, Kosuke selalu menginfokan makanan apa-apa aja yang selama ini ia konsumsi pada Ryuta. Teman-teman botinya pada heran dan nebak sepertinya Kosuke lagi jatuh cinta karena gak biasanya dia begini. Kosuke pun menjelaskan apa yang telah ia lalui bersama Ryuta dan mengatakan kalau Ryuta adalah pria yang tampan, baik dan polos. Oleh karena itu Kosuke tak ingin mengecewakannya. Kini setiap hari mereka berdua melakukan olahraga rutinan seperti biasa di tempat gym. Tapi saat di perjalanan pulang, Kosuke sempat mampir ke sebuah toko untuk membelikan sebuah hadiah buat ibunya Ryuta. Seketika Ryuta ngerasa terharu dan tersipu ngelihat kebaikan Kosuke yang ternyata selama ini ia memperdulikannya. Mereka berdua saling pandang memandang, tersipu malu-malu, dan saat itulah cinta mulai bersemi di hatinya Ryuta. Karena meleleh dengan kebaikan Kosuke, Ryuta memberikan sebuah kecupan manis kepada Kosuke dan sesampai di apartemen, mereka berdua lanjut adegan saling SpongeBob SquarePants, emprut mengemprut dan pedang-pedangan manja di sana guys. Kosuke menceritakan bahwa wanita yang ada di foto itu adalah ibunya yang telah meninggal ketika Kosuke masih SMP. Kosuke juga mengatakan bahwa dirinya iri karena Ryuta masih bisa melakukan banyak hal untuk ibunya. Mungkin karena alasan ini juga Kosuke selalu memberikan hadiah untuk ibunya Ryuta. Nakamura-kun じゃなくて、僕はKosuke。お邪魔しました。はい。 Setelah Ryuta pamit pulang, jiwa botinya pun mulai keluar dan menjadi wanita jadi-jadian. Lalu ia pun menari dan menyanyi bahagia layaknya orang kasmaran. Semenjak hari itu, di hari-hari selanjutnya cinta mereka semakin tumbuh dan berkembang. Setiap hari mereka selalu bertemu dan melakukan olahraga rutinan, mandi bareng, SpongeBob SquarePants, pedang-pedangan. Dan setiap akhir pertemuan itu, Kosuke tak lupa selalu memberikan bingkisan untuk ibunya Ryuta untuk dibawa pulang. Bener-bener love language-nya Kosuke ini giving gift ya guys. Selalu ngasih hadiah kepada pasangan. Hubungan yang awalnya adem ayem itu siapa sangka tiba-tiba aja Ryuta memutuskan hubungan mereka. Ia mengatakan bahwa tak ingin bertemu lagi dengan Kosuke. Alasannya karena selama ini Ryuta menyukai Kosuke dan hal itu begitu menyakitkan baginya. Ia juga mengaku kalau selama ini pekerjaan utamanya adalah ngelontai alias jual burung ke sesama burung. Pekerjaan itu sudah ia lakoni semenjak saat putus sekolah demi menafkahi ibunya sampai sekarang. Kosukeさんに出会ってから割り切れないんです。母さん養えない。ごめんなさい。Mendengar hal itu, Kosuke hanya bisa diam terpaku dan syok mendengarnya.
Namun ia juga sangat mencintai Ryuta. Gak ada hal lain yang bisa ia lakukan setelah kepergian Ryuta selain menelpon dan menunggunya. Sudah berhari-hari ia melakukan hal itu, namun tak ada respon sama sekali dari Ryuta. Moodnya jadi berantakan dan wajahnya pun pucat. Malas ngapa-ngapain, hanya bisa rebahan, yang dilakukan hanya galau memikirkan Ryuta, dan Ryuta. Sedang Ryuta sendiri di sana hahaha dengan pria lain dan sudah bergonta-ganti melayani klien burungnya. Hingga di suatu hari, Kosuke menemukan sebuah cara agar bisa bertemu dengan Ryuta. Yakni ia memesan seorang pria di sebuah aplikasi kayak aplikasi hijau gitu, tapi khusus buat nyari yang burung-burung aja guys. Dan sangat kebetulan, foto Ryuta terpampang nyata di aplikasi hijau itu. Kosuke memesan Ryuta dari aplikasi hijau itu dan COD di sebuah hotel. Ryuta sendiri gak nyangka bahwa kliennya yang akan dia temuinya itu adalah Kosuke. Kosuke mengatakan bahwa dirinya sangat mencintainya. Ia sangat menyukai cara Ryuta bekerja keras untuk ibunya itu. Kosuke juga mengatakan bahwa dirinya akan membeli Ryuta dan menjadi klien eksklusifnya selamanya. Setiap bulan ia akan membayarnya sebesar 100.000 yen untuk mencukupi kebutuhan Ryuta dan ibunya. Apapun itu akan ia lakukan demi Ryuta agar mereka bisa kembali bersama, dan Kosuke juga mengatakan bahwa dirinya ingin mereka berjuang bersama-sama. Dengan suasana yang dramatis, Ryuta menerima tawaran itu dan mereka pun kini akhirnya balikan guys. Singkat cerita, mereka berdua menjalani hari-hari bersama layaknya suami istri dengan bahagia. Anjay, hingga di mana Ryuta mengajak Kosuke ke rumahnya untuk dikenalkan ibunya. Ibunya pun menyambutnya dengan baik dan ramah. Meskipun begitu, mereka berdua tetap menjaga rahasia hubungan mereka kepada ibunya layaknya hanya seperti teman biasa aja. Kosuke juga telah menepati janjinya bahwa dia akan selalu memberikan uang bulanan untuk Ryuta dan ibunya. Namun tak lama, berita tak mengenakan datang dari dokternya Ryuta bahwa ia harus segera dioperasi secepatnya. Di film gak dijelasin sakitnya apa ya guys, karena di film Ryuta terlihat baik-baik aja kayak orang sehat biasanya. Karena Kosuke adalah tipe orang yang love language-nya suka ngasih hadiah, ia pun memberikan sejumlah uang tambahan untuk pengobatan Ryuta. Bahkan ia juga berinisiatif untuk membelikan Ryuta mobil pribadi atas namanya Ryuta sendiri dengan alasan agar ia bisa membawa ibunya kemana-mana tanpa harus lelah jalan kaki. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk cinta Kosuke untuk sama-sama membahagiakan ibunya Ryuta. やめて。目に見えるものしか信じない。褒めてくれてありがとう。でもいいからなんで？何？こっちがやめなさい。ありがとう。俺のこと好き？何？頑張ってね。ありがとう。
Setelah beberapa hari, mobil yang mereka beli itu akhirnya telah datang dan Kosuke dengan bahagia memberitahukan mobil itu telah tiba dengan menelpon Ryuta. Namun apa yang terjadi? Kebahagiaan itu seketika menjadi duka. Karena ternyata yang mengangkat telepon itu bukannya Ryuta, tapi malah ibunya. Ibunya Ryuta mengatakan bahwa Ryuta hari ini meninggal dunia. Siapa sangka anak seceria dan terlihat sesehat itu tiba-tiba gak nafas ketika ibunya membangunkan tidur paginya. Berita duka itu membawanya datang ke pemakaman Ryuta, dan yang ternyata selama ini sebenarnya ibunya Ryuta yang bernama Nakamura ini telah mengetahui hubungan mereka sejak pertama kali Kosuke datang ke rumahnya. Nakamura pun tak mempermasalahkan hal itu meskipun anaknya menyukai seorang pria ataupun wanita, karena menurutnya menemukan orang yang benar-benar mencintai itu merupakan hal yang terbaik. Dan ia pun juga sangat berterima kasih pada Kosuke karena selama ini telah merawat Ryuta. Singkat cerita, setelah hari kematian Ryuta, Kosuke selalu mengunjungi Nakamura dan selalu memberikan doa untuk memperingati kematian Ryuta. Ia pun menepati janjinya pada Ryuta bahwa ia akan selalu memberikan uang bulanan untuk menafkahi Nakamura. Meskipun awalnya Nakamura menolak, namun akhirnya ia menerima uang itu untuk kestabilan ekonominya di usianya yang telah senja itu. Dan semenjak saat itu Kosuke rutin mengunjungi Nakamura. Bahkan ia pun tak jarang menginap di sana untuk merawat ibu pacarnya itu. Ia pun juga sempat memijat punggung Nakamura karena kecapean akibat terlalu banyak melakukan aktivitasnya sendirian. Ya, sepertinya saat ini Nakamura menganggap Kosuke seperti anaknya sendiri. Singkat cerita, tanpa sepengetahuan Kosuke, diam-diam ternyata Nakamura dirawat di rumah sakit. Ia mengetahui hal itu dari tetangganya Nakamura yang memberitahunya. Sesampai di rumah sakit, Nakamura menceritakan semuanya dan mengatakan bahwa dirinya telah mengidap kanker pankreas stadium 4. Hal itu cukup mengagetkan Kosuke karena ia takut untuk kehilangan orang yang disayanginya lagi. Ia juga merasa bersalah karena selama ini telah menekan Ryuta terlalu keras dan membuatnya melakukan pekerjaan rumahnya sendiri. Namun Nakamura meyakinkannya bahwa ini semua bukan kesalahannya dan gak perlu meminta maaf. Suasana juga menjadi sangat dramatis ketika Nakamura mengatakan mencintai Ryuta berarti juga termasuk mencintai Nakamura. Anjir, ngomong apaan sih Mimin ini? Pokoknya kayak gitulah guys. Dan di akhir film, keesokannya Nakamura keadaannya semakin kritis dan ia mempunyai permintaan agar Kosuke untuk tinggal lebih lama dan menemaninya di sini. Lalu tak lama ia pun meninggal guys, dan film pun selesai. Dari film ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa kalian ambil sendiri aja ya guys hikmahnya. Mimin no comment. Oke guys, sekian untuk perfilman hari ini. Semoga terhibur dan jalan ceritanya dapat tersampaikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Seperti biasa, link full film ada di kolom komentar. Salam Cublikers.